Kepergian pasangan lansia itulah yang membuat keluarga besarnya jadi khawatir. Kok nggak ada kabar nih mereka berdua kan? Soalnya selama ini mereka berdua tuh nggak pernah menghilang tanpa kabar gitu loh. Wah, hampir setiap hari baik Tuan Chen maupun Nyonya Jang ini pasti selalu nelpon, ngasih kabar ke keluarga-keluarga yang lain gitu untuk bertukar kabar aja. Makanya pas mereka nggak ada kabar ya pihak keluarga yang lain ini jadi panik, nih kemana nih? Apa jangan-jangan mereka berdua kesesat gitu di suatu tempat, jadi dia akhirnya nggak bisa pulang? Ya kan mereka juga udah sama-sama tua kan, Wak. Nah karena hal itu akhirnya pihak keluarga pun melaporkan berita kehilangan Tuan Chen dan juga Nyonya Jang ini ke kantor polisi. Nah dengar laporan itu, polisi pun langsung lah itu melakukan penyelidikan dan pencarian juga besar-besaran. Nih kemana nih kedua lansia itu kan? Nah polisi mencari kedua-duanya di tempat-tempat yang biasanya mereka kunjungi, Wak, macam di Momo Cafe didatengin, di taman dan juga di toko perhiasan milik mereka. Tapi dicari ke sana kemari, mereka berdua belum juga ditemukan. Gak nyerah di situ aja, polisi pun lalu menyebarluaskan foto Tuan Chen dan juga Nyonya Jang ini supaya masyarakat ikut membantu juga nih dalam pencarian kedua lansia ini. Tapi meskipun segala cara ini sudah diupayakan, sudah dikerahkan, Wak, polisi belum berhasil menemukan mereka. Hari pun berlalu hingga pada hari ke-10 polisi menemukan sebuah petunjuk penting tentang keberadaan dari Tuan Chen. Jadi pada tanggal 26 Februari 2013, seorang wanita bernama Mo Yun lagi olahraga di area Tamsui River, Taiwan. Nah pas dia lagi olahraga jalan-jalan itu, Mo Yun ini melihat dari kejauhan ada suatu benda tidak biasa yang mengapung di kolam mangrove. Nah karena penasaran, Mo Yun ini pun segeralah berjalan mendekati si benda itu. Dan ketika dia semakin dekat, kagetlah si Mo Yun ini, gegara ternyata yang lagi ngambang itu kaki manusia. Langsung dilaporin sama Mo Yun ke kantor polisi kan. Nah dengar laporan itu, polisi pun langsung datang nih ke lokasi tempat si Mo Yun ini. Dan ketika mereka memeriksa mayat yang ditemukan sama si Mo Yun ini, betapa kagetnya polisi karena mayat itu adalah orang yang mereka cari selama ini, yaitu Tuan Chen. Mati Tuan Chen. Nah, pas jasadnya diangkat, polisi kaget tuh, gegara mereka lihat tubuhnya Tuan Chen ini udah membengkak dan ada luka tusuk, udah kayak gitu. Tapi di sisi lain polisi juga nengok baju yang dipakai sama Tuan Chen ini bisa dibilang cukup rapi lah gitu. Dia pakai baju olahraga, dia pakai sepatu olahraga, dia pakai jam tangan mewah dan juga pakaiannya olahraga juga. Nah penemuan itu bikin polisi menduga besar kemungkinan Tuan Chen ini jatuh mungkin di kolam waktu dia lagi olahraga di situ. Tapi kenapa bisa ada luka tusuk? Ya ini tertusuk apa nih? Nah polisi pun kemudian membawa jasadnya Tuan Chen ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah sambil menunggu hasil otopsi, polisi juga tetap berusaha nyari istrinya dong, keberadaan Nyonya Jang, karena kan mereka hilang berdua. Satu ditemukan, Nyonya Jangnya mana? Nah lalu entah dapat pemikiran dari mana, pada saat itu polisi ini justru mencurigai Nyonya Jang sebagai pelaku di balik tewasnya Tuan Chen si suami ini. Kenapa? Karena mereka ini kan menghilang pada waktu yang hampir berdekatan kan, Polisi mikir